Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Cindy Agustin dari kelas Informatika 2A3 akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi sederhana stack untuk menginputkan dan menghapus data pada array stack. Yang pertama ada include IOStream, itu untuk standar input atau output stream, lalu define max 10 untuk maksimum data array pada stack. Jadi saya menggunakan maksimum data yang bisa dimasukkan adalah 10. Kemudian using namespace std, lalu saya membuat struct data, ada struct stack, int top itu data teratas pada tumpukan, lalu data max, jadi jumlah array dari data maksimum yang telah didefinisikan sebelumnya. Ada void init, itu untuk inisialisasi nilai top, lalu tumpukan top sama dengan 1 itu untuk memastikan petunjuk top berada pada posisi indeks ke-0 pada saat menambahkan data ke tumpukan, maka perlu memberikan nilai awal -1. Lalu bool is empty, pada fungsi isEmpty akan mengembalikan nilai true jika nilai tumpukan top sama dengan -1 atau false jika tidak sama. Lalu bool is full, itu pada fungsi isFull akan mengembalikan nilai true jika nilai tumpukan top sama dengan maksimum data array yang telah ditentukan dikurang 1 atau false jika tidak sama. Selanjutnya, saya akan membuat void push untuk menambahkan data. If is full, jika penuh, maka cout-nya atau akan menampilkan tulisan tumpukan penuh. Tetapi jika tidak atau else, maka tumpukan top plus cout, masukkan data, cin tumpukan data, tumpukan top, itu maksudnya data yang sudah diinputkan akan menjadi data yang paling atas. Lalu cout ada data, tumpukan data, tumpukan top, masuk ke stack. Jadi seperti data yang sudah dimasukkan masuk ke stack, seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan membuat void pop untuk mengambil data. If is empty, jika kosong, maka akan menampilkan tulisan data kosong. Kenapa memakai is empty? Karena jika belum kosong, maka datanya bisa diambil, tapi jika sudah kosong, maka datanya tidak perlu diambil. Else cout data, tumpukan top sudah terambil. Jadi data sudah terambil. Lalu tumpukan top minus. Lalu di sini saya ingin menampilkan stacknya. Jadi ada void print stack if is empty, jika kosong maka tumpukan kosong, tapi jika tidak atau else, maka cout-nya tumpukan .2 for inti yang pertama, tumpukan top, jadi data yang paling atas, lalu i lebih dari sama dengan 0, i min. Cout-nya tumpukan
data I sama dengan 0. Jadi di sini nanti keluarnya akan jadi seperti jika ada tumpukannya, maka tumpukan titik 2 angka, angka, angka seperti itu. Lalu selanjutnya saya ingin membuat tampilan menu. Jadi saya ingin menampilkan menunya. int main, int pilihan, init, lalu do atau lakukan, cout. Yang pertama ada input atau push. Lalu yang kedua ada hapus atau pop. Yang ketiga ada keluar. Lalu selanjutnya masukkan pilihan untuk memasukkan pilihan. Cin-nya pilihan karena tadi kita mendeklarasikan int pilihan. Lalu di sini kita menggunakan switch. Jadi case 1 ada push, lalu break. Case 2 ada pop lalu break, yang terus ada default. Cout-nya pilihan tidak tersedia. Jadi jika user memilih pilihan pertama, maka jalankan fungsi push, dan pilihan kedua akan menjalankan fungsi pop. Selama pilihan user tidak sama dengan 3, yaitu pilihan ketiga, maka fungsi print stack, dan menu akan terus ditampilkan. Tetapi jika user memilih pilihan ketiga, maka while akan berhenti menampilkan menu dan aplikasi akan ditutup. Di sini saya ada sedikit kesalahan karena tanda kurung kurawal yang terakhir di int main yang paling atas tidak ada, jadi saya menambahkan kembali tutup kurung kurawalnya. Lalu saya compile kembali untuk memastikan apakah masih ada yang salah atau tidak. Lalu saya menambahkan print stack untuk menampilkan data dan tumpukannya. Dan hasilnya seperti ini. Saya akan mencoba menginputkan data dengan memilih pilihan 1. Saya akan mencoba inputkan sampai maksimum data yang bisa dimasukkan, yaitu 10. Di sini saya juga mencoba untuk masukkan pilihan lebih dari 3 dan atau tidak ada di menu. Jadi saya coba masukkan 4 dan tulisannya muncul pilihan tidak tersedia. Di sini saya akan terus memasukkan sampai datanya mencapai 10. Karena tumpukan sudah penuh dan saya terus memasukkan data, maka akan muncul tulisan tumpukan penuh. Lalu saya mencoba mengambil atau pop data-datanya, dan datanya akan hilang satu persatu mulai dari data atau angka yang paling depan. Jadi akan berjalan dari yang paling depan lalu akan habis ke yang paling belakang. Karena saya terus menghapus walaupun datanya sudah habis, maka akan muncul tulisan data kosong. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.